Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ismanita. Saya dari D4LM Stikes Al-Izzat Islamiyah Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintetis, pelajaran dari anatomi fisiologi. Sistitis. Sistitis adalah suatu penyakit yang merupakan reaksi inflamasi sel-sel endotelium melapisi kandung kemih. Penyakit ini disebabkan oleh berkembangbiaknya mikroorganisme di dalam kandung kemih. Sistitis menunjukkan adanya invasi mikroorganisme dalam kandung kemih. Dapat mengenai laki-laki maupun perempuan, semua umur yang ditunjukkan dengan adanya bakteri di dalam urin tersebut, bakteriuria. Jadi, sintetis ini keadaan adanya infeksi berupa pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme dalam kandung kemih dengan jumlah bakteria yang bermakna. Kejadian sistitis rata-rata 9,3% pada wanita di atas 65 tahun, 2,5 sampai 11% pada pria di atas 65 tahun. 3. Infeksi nosokomial tersering dan mencapai kira-kira 40-60%. Jadi, sintetis masalah kesehatan yang serius karena dapat menyerang berjuta-juta orang tiap tahunnya. Diperkirakan 150 juta pasien didiagnosis sistitis tiap tahun. Sedangkan di Amerika sendiri dilaporkan bahwa setidaknya 6 juta pasien datang ke dokter setiap tahunnya dengan diagnosis sistitis. Sistitis merupakan penyakit infeksi saluran kemih yang menempati urutan kedua dan termasuk 10 besar penyakit infeksi saluran kemih di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Sistitis disebabkan oleh infeksi atau disebut dengan infeksi kandung kemih, paling sering disebabkan oleh E. coli. Bakteri ini sebenarnya normal dan tidak berbahaya jika pada di usus. Namun ketika masuk ke kandung kemih, bakteri ini bisa menyebabkan peradangan. Saluran kemih mulai dari atas sampai bawah secara normal steril, kecuali di bagian distal uretra. Infeksi dapat mencapai saluran kemih dengan cara hematogen, limfogen, percontinuitatum ascenderen dari orifisium uretra eksternal masuk ke dalam kandung kemih dan akhirnya sampai ke ginjal. Penyebabnya 1. Berhubungan seksual. 2. Menyeka setelah buang air kecil atau BAK dengan cara yang salah, yaitu dari belakang anus ke depan vagina. 3. Riwayat menggunakan kateter urin. 4. Menggunakan diafragma sebagai kontrasepsi atau KB. Gejala. Yang pertama, nyeri dan adanya sensasi terbakar atau menyengat pada saat buang air kecil atau BAK. Yang kedua, lebih sering BAK dan lebih mendesak dari biasanya. Yang ketiga, warna urin lebih menjadi gelap, berawan, atau berbau kuat. Yang keempat, nyeri pada perut bawah. Yang kelima, merasa badan tidak sehat, sakit, dan lelah. Yang keenam, terdapat sedikit darah pada urin. Pada anak-anak, biasa saja muncul gejala tambahan berupa demam lebih dari 38 derajat, lemah, mudah marah, penurunan nafsu makan, dan muntah. Pengobatan. Jika gejala lebih dari 4 hari, sebaiknya pencari pembantuan dan dokter akan memberi antibiotik untuk mengatasi infeksi. Obat tambahan, paracetamol dan ibuprofen juga dapat mengurangi gejala demam dan tidak enak badan. Beberapa hal yang dapat membantu meliputi minum air yang banyak,
menghindari berhubungan seksual, mengompres perut di bagian bawah dengan air panas atau hangat. Pencegahannya, jadi mencegahannya itu dengan cara menghindari menggunakan sabun pewangi atau bedak pada daerah genital, menghindari berendam, menghindari kebiasaan menahan buang air kecil atau BAK, lakukan BAK hingga tuntas, memenuhi kebutuhan cairan yang cukup, menyeka daerah genital dari depan vagina ke belakang anus, menggosokkan kandung kemih segera setelah berhubungan seksual, menghindari penggunaan diafragma sebagai KB, menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun, dan menghindari penggunaan celana yang terlalu ketat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.